Untuk mewujudkan keinginan melalui kekuatan pikiran, di Morilis ini gue terapkan dua metode. Visualisasi dunia alam bawah sadar atau kekuatan pikiran, dan visualisasi di dunia nyata dengan melibatkan energi, vibrasi, dan frekuensi. Tiga. Ini umum ya, energi, vibrasi, dan frekuensi itu umum dipakai setiap orang, setiap mereka yang memahami tentang keilmuan ini atau metode ini ya. Kenapa gue pakai dua metode, dan yang jadi dasar fondasi utamanya adalah Vibes rasa syukur. Alhamdulillah. Pertama, kita memvisualisasikan keinginan melalui kekuatan pikiran. Kita wujudkan, kita gambarkan, visual, tergambar, kita cari nilai dan rasanya dari visualisasi itu, atau yang disebut vibrasi, dan kita pantulkan, pancarkan ke semesta. Jadi visualisasi yang sudah lengkap dengan nilai dan rasa itu dipantulkan ke alam semesta, dan alam semesta akan memantulkan kembali ke kita, dan kita bisa merasakannya di dunia nyata. Bedanya, yang kita rasain di dunia nyata itu belum milik kita. Bagaimana sih biar jadi milik kita? Nah, kita harus klaim. Klaimnya dengan itu tadi, rasa syukur alhamdulillah, dengan memancarkan nilai dan rasa itu tadi secara tulus dari hati. Jadi kita harus benar-benar saat mengklaim tuh merasakan hal yang kita inginkan, walaupun belum jadi milik kita, belum dipegang, belum kita nikmatin. Itu bisa nggak? Bisa dong, sangat bisa. Energi itu adalah keinginan, ya keinginan. Misalkan kita kehausan banget, kita pengen air kan. Nah, keinginan untuk air itu adalah disebut energi. Air itu punya nilai. Air punya nilai saat kita kehausan di tegukan pertama. Nikmat tegukan pertama itu adalah nilai. Bukan manfaat ya, karena setiap air pasti bermanfaat sama tubuh kita. Nilai. Rasa menyegarkan ya, saat kita minum di tegukan pertama dan berikutnya itu adalah vibrasi, rasa. Jadi, kita pernah mengalami itu kok. Kehausan minum air di tegukan pertama sampai kita kenyang, itu kita pernah mengalami. Itu disebut visualisasi di dunia nyata. Udah ada nikmat, udah ada nilai dan vibrasinya. Saat kita mengalami kehausan berikutnya, kita nggak ngelihat air, kita nggak dapat air, tapi kita udah bisa merasakan. Kita merasakan nikmatnya air saat kita lihat orang lain minum. Ini saat kita kondisi haus ya. Mungkin di berikutnya, di event berikutnya, atau di hari-hari berikutnya kan gitu. Kita bisa ikut merasakan. Kalian juga pernah merasain deh, ya. Apa yang pernah kalian alami, tiba-tiba kalian mengalami fase berikutnya, misalkan kehausan lagi nih, perlu air, nah kalian bisa ngerasain. Walaupun air itu belum kita miliki, belum ada di tangan kita, tapi kita bisa ngerasain nikmatnya, segernya itu air kalau kita minum. Itu yang gue sebut tentang nilai atau vibrasi di visualisasi dunia nyata. Kalau kita ketemu begitu, kita pengen air, tiba-tiba kita ditunjukin nih. Kita ngelihat lagi jalan, ada orang minum atau orang jualan air. Itu kita sudah berhasil memvisualisasikan vibrasi secara real, natural, dan berhasil kita pantulkan ke semesta. Semesta memantulkan balik ke kita. Nah itu diwujudin seolah-olah gini loh, semesta mau bilang ini bukan airnya. Ya udah, kita tinggal klaim alhamdulillah, dan terserah narasi berikutnya apa, alhamdulillah, tapi dengan balutan rasa syukur. Maka air itu akan jadi milik kita. Secara cepat atau lambat tuh air itu bakal jadi milik kita, dan kita benar-benar bisa menikmati nilai dan rasa dari air itu sendiri. Walaupun belum jadi milik kita, kita udah bisa nikmatin air itu kan, apalagi jadi milik kita. Itu feelnya udah dapet. Itu yang gue bilang bahwa energi, vibrasi itu atau nilai dan rasa itu bisa terkoneksi, bisa kita rasakan walaupun belum kita miliki. Ini cuma analogi aja ya. Dan ini masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Ya mudah-mudahan bisa nguatin, mudah-mudahan bisa jadi parameter kalian buat lebih memantapkan kalian dalam mewujudkan keinginan melalui kekuatan alam pikiran. Jadi keinginan itu adalah energi, nilai dan rasa itu adalah vibrasi, frekuensi itu adalah visualisasi keinginan yang sudah diisi dengan nilai dan rasa frekuensi. Jadi frekuensi itu kayak misalkan gelombangnya dah, alat sarana buat mewujudkan keinginan kita. Kita pantulkan, dikembalikan lagi sama semesta ya melalui frekuensi ini, dan kendaraan deh bahasanya ya. Frekuensi adalah kendaraan kita buat mewujudkan keinginan melalui alam semesta. Semesta memantulkan lagi dan jadi milik kita. Jadi buat teman-teman yang mau duduk bareng, belajar bareng, pakai
metode mau rilis untuk mewujudkan semua keinginan melalui kekuatan pikiran. Yuk silakan DM, gue udah bentuk komunitasnya. Nanti bakal gue arahin, bakal gue sampaikan materi, bakal gue kasih pengertian dengan bahasa-bahasa yang sederhana tentang apa sih afirmasi, apa energi, apa vibrasi, apa frekuensi, dan kenapa gue terapin 2 visualisasi. Visualisasi alam bawah sadar atau kekuatan pikiran dan visualisasi di dunia nyata, dan bagaimana sih cara mengklaim visualisasi yang udah wujud di dunia nyata yang tadinya bukan milik kita tapi kita bisa rasain menjadi milik kita dan kita bisa rasain. Semoga bermanfaat ya, dan selalu yakin hal yang tidak mungkin di mata manusia selalu mungkin di mata Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Semoga bermanfaat ya.